selaku wakil kurikulum SDIT Darul Maza, dan kepada Bunda Yohana yang nanti akan memaparkan kegiatan pada pagi hari ini. Sholawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita selalu senantiasa menjadi umat beliau yang istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Untuk mengawali acara pada pagi hari ini, mari kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Agak-agak ini. Langsung saja ya Bun, kita panggil Bunda Hajah Rince Wiki Utami STHI-MPD selaku Kepala Mohon maaf sekali lagi. Langsung saja ya Bunda, karena waktunya sudah siang, kita sambut Kepala Sekolah SDIT Darul Maza, Bunda Hajah Rince Wiki Utami STHI-MPD untuk memberikan sambutannya. Kepada beliau dipersilahkan. Ya, Bu Ami. Kenapa Bu? Suara saya terdengar? Terdengar Bunda? Jelas. Iya. Ya. Oke. Mohon maaf nih, saya sedang berkegiatan. Ya. Jadi sedang berada di situasi yang berbeda. Saya coba melipir ke belakang sebentar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Yanda, gimana kabarnya di hari ke-4 puasa ya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Begitu juga Ananda di rumah tetap berada dalam kondisi yang sehat dan juga melaksanakan ibadah puasa dengan baik ya, Bunda Yana. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wassalam wa ba'du. Segala syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat ya, nikmat yang berlimpah kepada kita, keluarga kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat Artinya keluar ya, Bun. Bunda nggak ada suaranya Bunda. Bunda Taminya keluar kayaknya, mungkin Bunda Ami bisa di mute dulu. Oh, iya ya. Cek WA Bunda Tami. Halo, assalamualaikum Bu. Oh iya. Sudah kedengeran? Ya. Sudah kedengeran? Sudah Bun. Oh iya, mohon maaf. Mohon maaf sepertinya terlempar ini. Ya Allah. Baik Bunda dan Yanda sekalian yang ada di rumah, tadi saya sudah memberikan salam serta salawat ya, dan saya berharap semuanya kita sehat ya, ayah ibu dan juga anak-anak kita semua di rumah juga dalam keadaan sehat dan bisa melaksanakan ibadah saum Ramadan dengan penuh kebahagiaan, kegembiraan, keceriaan dan tetap bersemangat ya. Besok insya Allah kita sudah masuk hari Senin itu untuk pembelajaran di sekolah. Adapun agenda hari ini adalah sosialisasi untuk kelas 2 dan kelas 3
yang sebelumnya sudah kami laksanakan juga sosialisasi untuk kelas 1. Ini terkait dengan kegiatan P5 ya, kegiatan P5 di semester 2 ini di tahun 2023. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa sekolah kita SDIT Darul Maja selaku pelaksana implementasi kurikulum merdeka ya melalui program sekolah penggerak ya. Jadi untuk kelas 1 dan kelas 4 menjadi suatu kewajiban. Bagaimana untuk kelas 2, 3, 5 dan 6? Memang belum dilaksanakan secara utuh, secara penuh ya kurikulum merdeka tersebut karena masih menggunakan kurikulum 2013. Hanya saja untuk implementasi proyek ya karena kita sekolah itu memiliki program yang sama yaitu puncak tema, karenanya kita pun menggunakan proyek yang sama di dalam level kelas ya, terutama untuk kelas rendah yaitu 1, 2, 3 itu disamakan mengikuti proyeknya kelas 1. Untuk kelas 4, 5, 6 itu sama mengikuti proyeknya kelas 4. Nah, hari ini adalah sosialisasi terkait dengan kegiatan P5 yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila untuk kelas 2 dan kelas 3. Seperti apa? Karena belum menggunakan secara utuh kurikulum merdeka untuk kelas 2 dan kelas 3, karenanya kami di sini memberikan kemudahan ya, artinya tidak sama dengan yang dilakukan di kelas 1. Artinya tidak sama adalah dalam bentuk waktunya. Kalau P5, pelaksanaan P5 di kelas 1 dengan kurikulum merdeka itu masuk ke dalam bentuk kegiatan co-kurikuler, di mana waktu co-kurikuler itu mengambil waktu intensif dari intrakurikulernya. Jadi sekitar 20% waktu digunakan untuk penyelesaian proyek profil pelajar Pancasila. Jadi untuk ini memang lebih banyak, 20% untuk kelas 1 dan kelas 4. Hanya kalau untuk yang kelas 2, kelas 3 itu tidak dimasukkan ke dalam co-kurikuler ya. Jadi masuk ke dalam intranya. Kegiatan intra inilah yang nanti akan langsung dimaksimalkan, katakan seperti itu, dimaksimalkan oleh wali kelas masing-masing di kelas 2 dan kelas 3. Ya, dalam hal ini kegiatan-kegiatan P5-nya seperti apa, bagaimana dan seterusnya itu nanti akan dijelaskan oleh Bunda Yo selaku koordinator P5 untuk kelas 1. Jadi ini bermanfaat juga Bunda dan Yanda untuk selama proses adaptasi. Untuk tahun besok, tahun 2023-2024 ya insya Allah kelas 2 dan kelas 5 sudah melaksanakan secara utuh IKM ya, implementasi kurikulum merdeka ini. Ya, kurikulum merdeka ini. Jadi tidak lagi beradaptasi secara setengah-setengah ya, katakan seperti itu, dilaksanakan tapi nggak utuh gitu ya. Kalau yang sekarang ini kan kita sudah kita bagi ya, 20% dari intrakurikuler itu masuk ke dalam pembelajaran P5-nya gitu. Kalau yang sekarang tidak, karena masih 2013, jadi itu masih utuh masuk pembelajaran penuh, tidak ada pembelajaran co-kurikulernya. Di sini Ayah Bunda mungkin bisa cari tahu apa sih P5 gitu ya, biar lebih paham dan kita bisa istilahnya bisa mendukung 100% ya kegiatan-kegiatan sekolah. Tentunya kan kita harus memahami dulu ya apa itu P5. Nanti mungkin Bu Yo akan menjelaskan secara lebih gamblang ya, karena akan ada slide-slide dari PPT yang sudah disiapkan. Tapi secara umum P5 itu merupakan
kurikulum ya, salah satu dari kegiatan kurikulum Merdeka yang merupakan sistem pembelajaran yang bertujuan untuk mengamati dan menyelesaikan permasalahan di sekitar melalui 5 aspek utama seperti potensi diri, pemberdayaan diri, peningkatan diri, pemahaman diri, dan peran sosial. Jadi dari 5 aspek ini yang akan ditumbuhkan oleh anak-anak kita, ya, peserta didik kita, ya, Anda semua, baik di sekolah ataupun di rumah, ya, karena dilakukan oleh kalau pembelajaran itu secara holistik, ya, secara baik di rumah maupun di sekolah dan di lingkungan sekitar anak bermainnya. Itu karakter-karakter yang ingin dibangun itu harus diselaraskan, katakan seperti itu, ya, harus diselaraskan. Nah, tentunya kami pihak sekolah tidak bisa bekerja sendiri dalam hal ini. Kurikulum mereka itu mengharuskan peran serta aktif seluruh stakeholder. Ya, dalam hal ini adalah para orang tua murid, peran masyarakat, peran pemangku kepentingan tentunya, yaitu untuk berperan aktif bagaimana menciptakan karakter-karakter profil pelajar Pancasila pada diri peserta didik. Jadi inilah yang menjadi bahan utama kami, ya, dalam melakukan sosialisasi terkait dengan kegiatan-kegiatan sekolah, termasuk di dalam hal ini, ya, terutama sekali pagi ini adalah P5-nya, ya, P5 atau proyek profil pelajar Pancasila, proyek penguatan, ada penguatannya kalau P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi di sini yang lebih utama adalah menguatkan karakter-karakter anak di dalam nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Seperti itu, Bunda. Jadi ini hanya singkat, ya, yang saya terangkan ini adalah hal yang singkat yang mungkin kita bisa memahami di awal agar kita sama-sama utuh, sama-sama penuh, sama-sama mendukung secara penuh, gitu ya, untuk kegiatan-kegiatan tersebut. Ya, adapun hari ini proyek atau semester ini, ya, itu kita akan melakukan penguatan-penguatan dalam hal lingkungan, ya, Bu Yo, ya, lingkungan sekitar gitu, ya, Bu Yo, ya. Lupa saya. Ngambil itunya, Bu? Temanya? Kontekstual. Ngambil temanya. Gaya hidup berkelanjutan. Gaya hidup berkelanjutan. Kalau yang semester lalu itu kan kita mengambil temanya kearifan lokal, ya, kearifan lokal dengan bentuk aplikasi di lapangan adalah bagaimana anak-anak bisa mengenal permainan tradisional, gitu, dan bagaimana cara memainkannya dan bagaimana mereka bisa membuat permainan sederhana yang bisa mereka lakukan secara bersama-sama dengan teman-temannya. Dari situ kita ingin menguatkan karakter-karakter anak, ya, dari bernalar kritisnya, kemudian dari kemandiriannya, mereka bisa bermain, dan kita berharap sih bisa melupakan gadgetnya, gitu ya. Jadi bermain, bersosialisasi dengan teman-teman. Itu semester lalu. Untuk yang semester ini, ya, karena ini adalah kegiatan yang lebih lagi, ya, dengan tema. Ini tema-tema ini memang sudah disusun oleh pemerintah, Bunda Yanda, ya. Jadi, ya, tema ini ada 6 tema, kita memilih tema, kemudian kita coba dari tema tersebut kita breakdown, kemudian kita ambil mana yang akan menjadi hal-hal yang sifatnya penting, ya, sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan peserta didik kita di sekolah, gitu. Dan kali ini akan mengambil 33 karakter, Masya Allah nih Bu Yona selaku ketua koordinatornya nih beserta tim, ya, kelas 1 berupaya untuk membuat sebuah gambaran utuh, gitu ya, bagaimana anak-anak kita itu melaksanakan 33 kegiatan. Kok banyak banget, gitu ya.
Karena ini kegiatan yang sifatnya harian, sehari-hari. Sengaja ini diambil di level bawah agar kegiatan ini bisa terus berkelanjutan di tahun-tahun berikutnya gitu ya. Jadi ini tidak berhenti sampai di sini ya. P5 itu akan terus berjalan dan saya berharap apa yang sudah dihasilkan dari setiap semester itu tetap bisa berjalan dan berlanjut sehingga karakter itu terus menguat ya. Karena itulah disebut P5 Project Penguatan Profil Pelajar Pancasila ya. Jadi kebetulan sekali tema yang diambil adalah gaya hidup berkelanjutan, maka 33 proyek yang akan diterapkan, akan dilakukan oleh Ananda itu adalah merupakan basic atau dasar untuk terus berkelanjutan di masa yang akan datang. Itu intinya sih Ayah Bunda ya untuk kegiatan P5 kita ya di semester ini. Dan tentunya untuk membentuk sebuah karakter nggak mudah ya. Itu kita mulai dari hal yang kecil, yang sedikit, tapi terus menerus. Nah ini juga demikian. Proyek ini, 33 proyek ini merupakan kegiatan harian kita yang di mana anak-anak itu kita tantang untuk melakukan kegiatan tersebut, kemudian mendokumentasikannya apa yang sudah mereka lakukan. Dan ini semoga ini menjadi hal yang menarik buat mereka dengan kebahagiaan mereka tetap melaksanakan itu, bukan dengan keterpaksaan. Kalau misalkan itu sudah dilakukan dengan rasa senang, rasa bahagia, dan mereka melaksanakan dengan kesadaran diri, tentunya ini akan membentuk pribadi yang baik ya, itu harapannya. Ya semoga acaranya berjalan lancar dan juga tentunya 33 proyek ini bisa dilaksanakan untuk anak-anak kita, tentunya dengan melalui peran serta aktif dari seluruh ayah bunda di rumah dan juga ayah bunda di sekolah ya pastinya. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf lebih kurangnya. Dan setelah ini mungkin Bu Yo bisa berfoto bersama atau difoto atau sudah difoto ya. Karena saya akan off kamera sedang berkegiatan, tapi saya tetap menyimak ya dari pembicaraan pada pagi hari. Itu yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf lebih kurangnya ya Ibu, Bunda Yanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bunda Tami yang sudah memberikan sambutannya di pagi hari ini. Bunda-bunda, izin kamera dulu ya. Kita mau berfoto bersama dulu. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Taruh next. 1, 2, 3. Ya, sudah Bunda Ami. Oke, terima kasih Bunda Yohana. Langsung saja ya kita dengarkan pemaparan dari Bunda Yohana. Bentar. Bunda Yo sudah siap? Ya. Mungkin dari Bunda Agustin terkait penguatan proyeknya ya Bun, seperti kemarin. Oh ya, baik kepada Bunda Agustini Merdekawati di mana? Bun, cek Bunda Agustin. Bunda Agustin di mana Bunda Yo? Oh ini, Bunda Agustin, mohon maaf
diminta untuk memberikan penguatan demi ya, demi P5-nya, karena Bunda Agustin kan selaku Komite Kurikulum Merdeka Mengajar bersama Bunda Yohana. Ya, kepada Bunda Agustini Merdekawati SPD, dipersilakan. Baik, terima kasih Bunda Ani. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda dan Yanda, wali murid Baik, dari kelas Bu. 2 dan 3? Sehat ya semua ya? Alhamdulillah terlihat wajah-wajah ceria, ya, sumringah dan bahagia. Semoga Anda pun di rumah bisa melaksanakan saumnya dengan tidak ada drama-drama ya. Bismillah, semoga mereka diberikan kesehatan semua dan kita pun tetap dalam keadaan yang optimal menjalankan ibadah bulan suci Ramadan. Baik, yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Darul Maza, Ibu Hajar Rince Wiki Utami, STHI MPD, juga Bu Yohana sebagai komite pembelajaran untuk level atau fase A, serta bunda-bunda wali kelas 1 dan kelas 2 serta kelas 3 yang saya cintai, dan wali siswa, wali murid kelas 2 dan 3 yang saya banggakan. Terima kasih atas kehadirannya, walaupun sedang weekend, libur gitu ya, tapi Masya Allah semangatnya terlihat luar biasa untuk menghadiri sosialisasi pada hari ini. Ya. Salat dan salam mari sama-sama kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Baik, mungkin langsung saja ya, tak lama saya di sini mewakili dari Komite Pembelajaran di Kurikulum Merdeka. Apa yang sudah dipaparkan oleh Kepala Sekolah tadi tentang sekilas ya, selayang pandang tentang P5 ya, itu memang betul seperti itu. Jadi P5 ini adalah ciri khas dari Kurikulum Merdeka ya, ciri khas dari Kurikulum Merdeka. Dan untuk kita yang SD Darul Maza sudah melaksanakan IKM implementasi kurikulum merdeka karena kita ditunjuk sebagai sekolah penggerak. Nah, untuk kelas 2 dan 3 ini adalah sebagai pengimbasan kita atau adaptasi gitu ya. Walaupun belum terjadwal, tetapi alhamdulillah kita berbangga gitu ya, Anda sekalian sudah diikut sertakan dalam peran di implementasi kurikulum merdeka gitu ya. Untuk tema yang diusung pada semester ini, insya Allah luar biasa, yaitu gaya hidup berkelanjutan, bunda-bunda sekalian ya. Ini bertujuan ingin memberikan pengalaman, ya, pengalaman kepada siswa terkait dengan juga kompetensi dan karakter dari siswa tersebut. Jadi kita mengembangkan kompetensi dan mengembangkan karakter, itu yang lebih utama dari tujuan dari P5 ini gitu ya. Dan yang akan digulirkan di program ini cukup menantang gitu, dan ini saya lihat perlu keseriusan, perlu fokus, dan perlu pendampingan serta semangat gotong royong dari seluruhnya. Kami mungkin dari sekolah sudah merancang modul-modulnya, perencanaannya, langkah-langkahnya dengan Masya Allah 33 langkah itu. Nah, itu tidak akan berarti membangun suatu karakter siswa tanpa adanya turut serta campur tangan Bapak Ibu sekalian di rumah. Karena dalam P5 ini adalah sifatnya adalah kegotong royongan, kolaborasi antara kami di sekolah, siswa dan orang tua, gitu ya. Nah, karena apa? Karena yang akan nanti dilaksanakan tahapan itu adalah keseharian mereka atau kontekstual dalam kehidupan mereka di lingkungan mereka, di lingkungan peserta didik. Ya. Nah, karena itu yang dekat dengan lingkungan
peserta didik ya Bapak Ibu di rumah. Gitu. Jadi dalam hal ini saya menghimbau, mengingatkan dan mengajak untuk mensukseskan program ini, yaitu dengan kita menselaraskan berkolaborasi antara guru, orang tua, dan siswa, itu baik itu di sekolah maupun di rumah ya. Dan pelaksanaan ini itu dilaksanakan secara fleksibel ya, dalam artian kegiatan dan waktunya gitu ya. Dan kemarin sempat berbincang dari teman-teman di fase A bahwa untuk kelas 2 dan 3 ini adalah fleksibel gitu ya, beda dengan kelas 1 yang mungkin nanti harus ada pelaporannya ya, pelaporannya dalam berupa rapot gitu. Tapi untuk kelas 2 dan 3 ini adalah kegiatannya fleksibel, dan itu yang ingin dibangun adalah kesadaran kepada karakter gitu ya. Dan namanya karakter diawali dari pembiasaan. Nah, pembiasaan dilaksanakan itu akan melekat dalam kegiatan mereka, dalam amalan mereka, dan itu akan menjadi karakter siswa-siswa kita yang menjadi tujuan utama dari kegiatan P5 ini ya. Begitupun mungkin dengan waktunya juga tidak begitu mengikat gitu ya. Kita ingin ini berkelanjutan ya, berkelanjutan sampai mereka ya terus-terusan gitu selama menjadi warga sekolah di SDIT Darul Mazah ya. Oleh karena itu ini adalah program panjang ya dalam membangun karakter ini gitu, karena karakter kan kepembiasaan tidak semudah membalikan tangan ya. Perlu perjuangan, komitmen, konsisten, dan evaluasi serta refleksi yang terus-menerus ya. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti dilanjutkan dengan pemaparan dari Bunda Yohana yang lebih detail menjelaskan langkah-langkah yang Bapak Ibu harus lakukan serta siswa lakukan gitu ya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih, jazakumullah khairan katsira atas waktunya. Mudah-mudahan ini langkah awal kita bersama-sama berkolaborasi menjadikan anak-anak kita yang berkarakter unggul dan Qur'ani. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih pada Bunda Gustini dan penguatan untuk P5-nya kelas 1, 2 dan kelas 1, 2 dan 3 atau fase A. Selanjutnya adalah pemaparan dari Bunda Yohana Ratna Ningrum Eskom selaku Komite Kurikulum Belajar. Pada Bunda Yohana, monggo dipersilakan. Ya, terima kasih Bunda Ami. Mohon izin ya Bunda-Bunda, saya langsung share screen. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'in, wa umur ya dunia wa din, wa salatu wa salamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, terima kasih untuk waktunya Bunda-Bunda semua, Ayah, dan sudah memberikan kelenggangan sedikit untuk kegiatan hari ini. Semoga tidak mengurangi juga nanti pemahaman yang Bunda dapatkan dari sosialisasi hari ini. Alhamdulillah, puji tersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat, terutama nikmat waktu juga ya Bun. Kemudian sehat, insya Allah dalam keadaan sehat semuanya, dan salawat serta salam marilah kita junjungkan kepada Nabi Muhammad SAW, karena beliau kita sama-sama bisa sampai pada titik ini dan bisa terus meneruskan perjuangan beliau, yaitu memahami dakwah atau menyampaikan dakwah Islam. Alhamdulillah hari ini tadi sudah dibuka oleh Bunda Agustin, Bunda Tami, kemudian Bunda Ami, yang saya hormati juga Bunda Tami selaku Kepala Sekolah SDIT Darul Mazah, kemudian Bunda Agustin selaku Wakaf Kurikulum dan juga Koordinator P5 di Komite Pembelajaran.
Kemudian yang saya hormati juga Bunda Ami dan bunda-bunda guru yang luar biasa di kelas 2 dan kelas 3, dan serta ayah bunda yang jauh luar biasa lagi, karena ini insya Allah menjadi proyek kita bersama ya Bunda semua. Di sini saya mau langsung ke teknisnya saja, karena mungkin tadi sudah tergambarkan dari Bunda Tami dan juga Bunda Agustin, apa itu P5 dan mengapa hal ini penting gitu untuk kita semua, terutama kolaborasi antara sekolah dan juga orang tua. Ini kurang lebih pemantik yang tadi ya Bun, yang sudah disampaikan. Dari P5 sendiri, visinya itu mewujudkan visi dari pendidikan Indonesia. Jadi mewujudkan Indonesia yang maju, berdaulat, mandiri, kemudian melaluinya belajar Pancasila. Nah, ini profilnya yang kita jadikan patokan gitu ya Bun, kita jadikan sasaran, anak-anak akan membentuk karakter yang seperti ini gitu, seperti 6 dimensi di sini. Jadi pembelajaran profil pelajar Pancasila ini bertujuan untuk menjadi pelajar yang sepanjang hayat gitu. Jadi tidak hanya di sekolah, tapi di rumah, dimanapun mereka bisa menjadi pembelajar gitu. Nah, selain dari tadi kompetennya, anak-anak juga akan dibangun karakternya atau perilakunya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan dimasukkan ke dalam 6 dimensi ini. Gitu. Nah, jadi tadi sudah digarisbesarkan juga, tidak hanya fokus pada kemampuan kognitif, tapi juga perilaku yang kita bangun. Salah satunya melaksanakan kegiatan P5 ini. Ini sedikit saya sampaikan, ini dimensi atau penilaian asesmen yang kita ambil. Dari 6 dimensi, kita ambil 3 dimensi yang bertujuan, kegiatan ini bertujuan untuk mewujudkan ini, Bun. Jadi mewujudkan anak-anak yang dapat memiliki karakter beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, memiliki karakter bergotong royong, kemudian memiliki karakter bernalar kritis. Lanjut, tema yang kami ambil untuk level 1, 2, 3 yaitu Zero Waste. Mungkin bunda-bunda semua sudah mengetahui ya Bun, apa itu Zero Waste gitu, atau yang sudah menerapkan, Masya Allah, hanya kita mengulang atau mengkolaborasikan antara sekolah dan di rumah. Perubahan dimulai dari kita masing-masing, jadi hal-hal kecil yang sebenarnya kita sudah lakukan, tapi belum ada kayak misalkan pendokumentasian atau secara berkelanjutan gitu Bun. Mungkin sesekali 2 kali pernah Bunda lakukan gitu, tapi belum dilaksanakan secara berkelanjutan. Nah, mungkin saya sedikit menyampaikan gerakan Zero Waste ini adalah gaya hidup ramah lingkungan yang bertujuan untuk mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan individu setiap hari. Jadi intinya mengenai pengurangan sampah yang kalau kita bisa lihat sama-sama ya Bun, luar biasa. Di lingkungan kita pun itu menjadi hal isu utama juga gitu kalau kita perhatikan sama-sama. Nah, dari latar belakang tadi, ini saya menyampaikan, mungkin bunda-bunda sudah lihat ya buku P5-nya, ada yang sudah lihat Bun? Yang sempat di-share oleh wali kelas berupa PDF? Adakah atau? Iya, Bun. Iya, sudah, Bun. Sudah, Bun. Alhamdulillah. Nah, mungkin kalau bisa dilihat di depan halamannya itu ada ketentuan kegiatan. Nah, ini saya sampaikan. Jadi sebelum bunda-bunda melaksanakan, saya tekankan karena kegiatan ini tadi yang intinya di kelas 1, kelas 2 dan 3 pengimbasan. Jadi kegiatan kelas 2 dan 3 dilakukan secara berkelompok. Nah, sedangkan di ketentuan bukunya ada penyelesaiannya atau kegiatannya ada tantangan pribadi dan tantangan kelompok. Tapi untuk kelas 2 dan 3 dilaksanakannya semuanya berkelompok ya Bun. Jadi tidak ada yang menjadi tantangan pribadi. Walaupun tantangan kelompok nanti bisa terlaksana dengan kegiatan yang dilakukan masing-masing gitu. Yang pertama, stiker, nanti di dalam buku Bunda mungkin sudah lihat ya ada stiker. Mungkin saya buka sekalian di sini ya, biar bunda-bunda bisa lihat yang mana nih bukunya.
Sebentar saya cek dulu. Oh, nggak ada. Nah, ini bukunya seperti ini ya, Bun. Sama ya, Bun. Insya Allah. Nah, ini di sini nanti Ananda semua akan dibagi kelompok sesuai dengan jarak rumahnya. Jadi, misalkan kelompok A itu yang sekitaran daerah yang sama gitu, Bun. Walaupun misalkan nggak terlalu dekat banget, minimal memang nggak jauh-jauh gitu, karena nanti kegiatannya akan dilaksanakan secara berkolaborasi gitu. Kemudian yang selanjutnya ada, nah ini latar belakang dan tujuannya, ada buku ini, yaitu membantu untuk membiasakan 33 kebiasaan baik untuk menjaga bumi. Mungkin Bunda sudah baca ya semuanya ya, Bun. Jadi kamu akan melakukan 33 hal yang dapat dilakukan mulai dari rumah, tempat sekitarmu untuk menjaga bumi lebih maju, lebih hijau. Mulai dengan hal-hal yang ingin sekali kamu lakukan dan simpan dokumentasi serta dapatkan stiker yang dapat kalian tempel selesai melakukan hal tersebut. Nah, tadi di dalam sini ada tempat untuk stiker nih, Bun. Jadi ketika Ananda sudah melaksanakan tantangan di nomor 1 yang atas ini, dalam satu kelompok ya, Bun, satu kelompok sudah melaksanakan tantangan di nomor 1 selama 3 hari berturut-turut, kelompok tersebut berhak mendapatkan stiker yang akan ditempelkan di bukunya, gitu. Jadi kalau yang tadi, nah ini, stiker akan diberikan jika kamu sudah menyelesaikan tantangan selama 3 hari berturut-turut. Jadi misalkan dalam satu kelompok ada 5 orang, nah 5-5-nya mengkonsumsi makanan sehat, misalkan. Di waktu, misalkan hari ini hari Senin gitu ya. Kemudian hari Selasa makanan sehat lagi, hari Rabu makanan sehat lagi. Nah, sudah 3 hari berturut-turut 5 anak atau dalam kelompok yang sama melaksanakan, baru dapat satu stiker. Jadi satu stiker dibelikan oleh gurunya. Nah, kalau misalkan di sini kan 3 hari berturut-turut ya, Bun. Kalau misalkan 2 hari, kemudian 1 hari tidak terlaksana, berarti itu belum dianggap bisa menyelesaikan tantangan, Bun. Jadi tantangan itu belum bisa dianggap selesai. Kalau sudah 3 hari berturut-turut, berarti kan Ananda sudah terbiasa atau sudah mulai melaksanakan atau melakukan tantangan tersebut gitu. Nah, selanjutnya, jika stiker dalam satu halaman tantangan sudah terpenuhi, kamu dapat menempelkan foto ketika kamu melakukan tantangan tersebut. Karena ini dilakukan berkelompok, jadi ketika sudah 3 kali, berarti ini 9 hari ya, Bun. 9 hari Ananda sudah berturut-turut makan atau mengkonsumsi makanan dan minuman sehat atau bergizi seimbang, Ananda dapat menempelkan foto di sini, Bun. Jadi mohon bantuannya, misalkan kalau kelompok boleh dalam bentuk kolase atau setiap anak membawa fotonya, tapi tidak terlalu besar karena ini satu kolom ini untuk dikolaborasikan di dalam kelompoknya. Misalkan ada 5 orang, berarti sekitar 5 anak menempelkan foto boleh, atau mau dikolasekan, Bunda yang bantu mengkolasekan ditempel di sini juga boleh gitu. Itu kemudian Bun, nanti maaf ya Bun kalau saya terlalu cepat. Mungkin nanti bisa ada sesi tanya jawab ya Bu Dami ya. Kemudian jika foto di dalam tantangan sudah terisi semua, tandanya kamu sudah berhasil menyelesaikan tantangan tersebut. Kemudian tantangan terbagi menjadi 2, ini tidak ya Bun. Ini poin untuk kelas 1. Kemudian tantangan kelompok harus diikuti seluruh anggota. Jika tidak, maka tantangan tersebut belum dianggap selesai. Jadi misalkan dari 5 anak, kemudian ada 1 anak yang belum melaksanakan, berarti tantangan tersebut belum dianggap selesai. Kemudian tantangan yang dilaksanakan secara kelompok dapat mencantumkan dokumentasi bentuk kolase tadi sudah. Hasil akhir dari tantangan ini akan dipamerkan dalam kegiatan puncak aksi proyek penguatan profil pelajar Pancasila, atau bisa kita sebut biasanya puncak tema.
Jadi nanti dari hasil ini, pembiasaan-pembiasaan ini akan kita sama-sama tampilkan hasilnya di puncak tema. Yang terakhir, penghargaan akan didapat jika semua tantangan dapat diselesaikan. Misalkan stiker ini sudah selesai, kemudian konsumsi makan minum sudah selesai, mengurangi makanan kemasan plastik sudah selesai, itu sudah dianggap menyelesaikan tantangannya. Nah, untuk waktunya, Bun, penyelesaiannya itu kami kembalikan ke wali kelas dan juga ayah bunda semua. Jadi misalkan kira-kira Bunda bisa berkolaborasi di hari ini mau menyelesaikan 2 aktivitas, misalkan kayak mengkonsumsi makanan sehat sama mengurangi membeli makanan kemasan plastik kan bisa di hari yang sama ya, Bun. Nah, itu boleh gitu. Atau misalkan mau sekalian sama tidak menyisakan makanan. Jadi ketika lagi makan makanan sehat, anak juga tidak menyisakan makanannya, itu bisa menyelesaikan 2 tantangan sekaligus. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, nah ini untuk bab barang. Jadi kita ada 3 bab ya, Bun. Ada bab makan minum, bab barang, ada 4. Bab barang, bab kebersihan pribadi, dan satu lagi bab kebun. Nah, dalam bab barang, ini ada catatan penting. Di nomor 5, nanti Bunda mungkin bisa dibuka-buka, sambil dibuka, atau nanti ini saya bisa share, jadi Bunda bisa dibaca kembali. Di bab nomor 5 itu mengenai memilah mainan dan pakaian atau barang yang sudah tidak dibutuhkan. Nah, untuk kegiatan ini, Bunda-bunda bisa mengumpulkan atau mengemas-ngemas barang yang bisa didonasikan. Jadi yang sudah tidak terpakai tapi masih bisa bermanfaat. Kemudian memilah ini nanti kemungkinan ada namanya guru kunjung atau home visit. Guru akan melakukan kunjungan ke rumah Bunda. Ketika misalkan Bun saya lagi memilah nih gitu, Bunda bisa menginfokan ke orang tua, maksudnya saya ke guru. Kemudian guru akan melakukan kunjungan. Nah, ini tidak semua ya, Bun, tidak semua kelompok dihadiri, tapi hanya sampel saja, sampling. Jadi sebagai kayak bukti bahwa kegiatan dilakukan di sekolah bersama Ananda. Jadi bukan bundanya yang bersih-bersih sendiri gitu ya, Bun. Tapi Anandanya juga terlibat. Seperti misalkan mainan ini masih terpakai nggak, Kak? Apakah bisa dikomunikasikan gitu. Seperti itu. Nah, untuk yang nomor 6, mendonasikan mainan dan pakaian atau barang yang layak pakai. Nah, untuk stiker di khusus nomor 6 bab barang ini, nanti mendonasikannya tidak 3 hari berturut-turut terus dapat stiker, Bun. Tapi sekali Bunda mendonasikan atau kelompok itu mendonasikan barang-barangnya atau pakaiannya, langsung stikernya itu terisi penuh. Jadi hanya dilakukan 1 kali saja untuk bab yang mendonasikan ya, Bun. Nah, mendonasikannya ini kapan? Mendonasikannya itu di waktu puncak tema. Jadi insya Allah nanti di bulan Mei sekitar tanggal 27 akan dilaksanakan puncak tema. Jadi Bunda boleh memilah-milah dari sekarang untuk didonasikan di bulan Mei gitu. Nah, itu sekali waktu berarti langsung terpenuhi stikernya. Karena ada 9 stiker yang harus diisi, 6 stiker, 6-6-nya terisi jika Bunda sudah mendonasikan 1 waktu di kegiatan puncak tema. Kemudian nomor 7, membuat karya sederhana. Nah, 1 karya, 1 stiker. Jadi beda lagi. Tidak 3 hari berturut-turut ya, Bun. Tapi kalau ini ketika Bunda menyelesaikan 1 karya yang dilakukan secara kolaborasi ya, Bun. Berarti 1 karya, 1 stiker. Karena di situ ada 6 karya, 6 stiker yang tempat stiker, berarti ada 6 karya yang dihasilkan anak-anak secara kolaborasi. Untuk waktunya boleh 1 waktu langsung 6-6-nya boleh, atau boleh per minggu 1 boleh. Itu saya kembalikan ke wali kelas dan juga ayah bunda gitu. Selanjutnya, nah ini bab
tantangan yang dilakukan bersama kelompok. Ini yang semuanya dilakukan kelompok, tapi ini yang lebih dititik beratkan ya Bun, untuk benar-benar sama-sama hadir secara bersamaan dengan kelompoknya. Yang pertama tadi karya anorganik, membuat barang-barang yang bisa dimanfaatkan kembali, barang bekas. Kemudian biopori. Nah, biopori di sini kita untuk kelas 2 dan 3 bisa dilaksanakan di sekitaran rumah. Misalkan dari 6 anggota kelompok, salah satunya punya tempat atau lahan di sekitar rumahnya yang bisa dibuatkan biopori, itu boleh. Atau misalkan semuanya, Bun, rumah saya semuanya sudah aspal gitu, atau sudah tidak ada tanahnya gitu, itu boleh dilakukan di lingkungan rumah, misalkan di izin sama lingkungan sekitar gitu, di RT-nya, salah satu RT di anggota kelompoknya, seperti itu, membuat biopori yang dilakukan bersama-sama. Ini juga sama, satu kali dilakukan stikernya sudah penuh, jadi tidak 6 kali, tapi cukup 1 kali dilakukan itu sudah penuh. Stikernya sudah dianggap menyelesaikan tantangan. Kemudian yang kerja bakti, nah di bab kebun itu, kerja bakti di sini ayah bunda nanti akan diberikan jadwal yang akan dibuatkan oleh tim dari kelas 1, 2, 3. Kerja baktinya dilakukan di lingkungan sekolah, Bun. Misalkan dari kelompok, misalkan kelas Asyam, kelompok 1, nanti bisa di kelas atau ya di kelas di minggu ini membersihkan kelas, misalkan kelasnya, kelas Asyam khusus. Atau nanti kelompok 2-nya di halaman sekitar Asyam, seperti itu. Kemudian misalkan kelompok 3-nya bisa di masjid, atau mau di sekolah lagi, di kelas lagi di minggu selanjutnya, itu boleh. Itu nanti bisa dikolaborasikan atau dikoordinasikan oleh wali kelasnya masing-masing. Kemudian membersihkan solokan, ini sama, bisa dimasukkan ke dalam poin kerja bakti. Jadi selagi kerja bakti misalkan di kelas, bisa dilakukan juga membersihkan solokan di sekitaran lingkungan kelas atau sekolah, seperti itu. Kemudian menanam tumbuhan, ini juga dilakukan secara berkelompok. Ini tanamannya bebas ya Bun, mau tanaman hias, tanaman toga, tanaman buah, atau apapun jenisnya boleh gitu. Ini bisa dilaksanakan dan bisa misalkan tidak harus di tanah gitu ya Bun. Kalau mau yang hidroponik itu boleh gitu. Kalau misalkan di lingkungannya tidak memungkinkan menanam di tanah, bisa dilaksanakan hidroponik. Nah, ini kolaborasi juga ya Bun antara satu anggota dengan anggota lain dan dibantu oleh ayah bundanya di rumah. Kemudian yang terakhir kampanye peduli lingkungan. Ini dilaksanakan secara kelompok. Misalkan contohnya ya Bun, satu kelompok membuat banner yang didesain bersama, misalkan, kemudian banner itu ditaruh di depan pagar rumahnya, gitu, sama semuanya. Nah, di situ menyuarakan untuk melaksanakan gaya hidup berkelanjutan seperti menjaga lingkungan, kemudian membuang sampah, misalkan tidak menggunakan plastik, seperti itu boleh. Dan kalau bisa tidak hanya bannernya saja di sana, tapi bisa misalkan Bunda marilah memilah sampah gitu. Bunda sudah siapkan di depan rumah Bunda tong sampah yang berbeda antara anorganik dan organik gitu. Jadi tidak hanya kata-katanya saja gitu, tapi ada barangnya atau aksi nyatanya. Kalau misalkan mengurangi plastik, mungkin Bunda bisa menaruh tas belanja. Bunda mungkin kan banyak ya Bun, kita menumpuk tas belanja yang bisa habis dari Indomaret dapat lagi ya, Senin dapat lagi gitu. Itu biasanya banyak gitu di rumah. Nah, Bunda bisa cantelin di depan pagar atau di dekat bannernya gitu. Boleh mengambil di sini gitu untuk memanfaatkan orang lain, memanfaatkan
barang yang bisa digunakan berulang kali gitu. Kalau plastik kan hanya sekali. Nah, seperti itu. Kemudian, nah ini daftar checklist tantangan 33 kebaikan. Kalau tadi buku untuk siswa, kalau ini untuk orang tua, untuk gurunya atau kolaborasi antara orang tua dan guru. Misalkan contohnya yang pertama mengkonsumsi makanan dan minuman 4 sehat 5 sempurna. Guru akan mengkonfirmasi ke Bunda dan juga ke Ananda apakah tantangan tersebut sudah selesai. Nanti Ananda bisa mengisi di sekolah jika sudah, ini nanti akan ada 6, ini baru 3 ya Bun. Kalau untuk kelas 2-3 ada 6 nomor, jadi setiap anak punya nomornya masing-masing. Misalkan nomor 1 itu Yohana, nomor 2 itu Ami, nomor 3 itu Bu Maya, misalkan gitu. Nah, dia akan menceklis bahwa di hari itu dia sudah melaksanakan poin yang pertama, gitu. Mereka yang mengkonfirmasi di sekolah. Kalau misalkan dilakukannya Bun Sabtu Minggu gitu kan, nggak mungkin ke sekolah ya Bun anak-anaknya. Jadi bisa dikonfirmasi di hari Seninnya gitu. Di hari ketika Ananda masuk ke sekolah. Dan kalaupun takut lupa, misalkan Bun, boleh dikonfirmasi ke wali kelasnya dulu sementara. Jadi nanti wali kelas bisa merekap atau membantu di hari Seninnya atau di hari ketika masuk sekolah. Seperti itu. Mungkin itu saja dari saya ya Bunda. Nanti selanjutnya bisa diisi dengan sesi tanya jawab. Jika ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan, boleh di forum ini atau lewat chat. Nanti bisa kita jawab sama-sama mungkin ya Bunda Ami. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf jika terlalu cepat ya Bun. Semoga bisa ada gambaran lah dari Bunda nantinya bisa melaksanakan kegiatan ini, dan mungkin nanti bisa diulang kembali oleh wali kelasnya masing-masing. Terima kasih Bunda Ami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ya Bunda, pusing? Terbayang Bun ya? Udah terbayang belum? Apa yang sudah dipaparkan sama Bunda Yohana? Itu sebetulnya sudah kita laksanakan sehari-hari. Seandainya jika kita memang di rumah sudah membiasakan anak-anak kita untuk membantu kita, misalnya untuk buang sampah, untuk memilah sampah, itu kan pasti udah ya. Nah itu sebetulnya ketika sudah dilakukan kita nggak akan terlalu berat gitu. Terus untuk makanan bergizi itu kenapa itu di nomor 1? Karena ditemukan banyak anak yang tidak suka makan sayur. Kalau kita kelas 1 itu kan makan bersama ya. Kadang-kadang kita cek satu-satu bekal anak-anak itu jarang sekali yang menggunakan sayur gitu. Jadi kita tampilkan yang pertama kenapa anak-anak harus dibiasakan untuk makan sayurnya gitu. Nah, kalau misalkan bingung berarti alhamdulillah Bunda-bunda mulai excited dengan kegiatan itu. Ada yang mau ditanyakan Bun? Silahkan. Sudah ada nih Bun, satu pertanyaan. Oh iya. Di Mama Alicia. Baik, saya bacakan dari Mama Alicia. Mana Mama Alicia? Boleh on? Oh ya, udah ya dari tadi. Bun, tadi di materi yang di-share di grup ada kegiatan memanen. Ini hanya 1 kali saja berkelompokkah? Bunda Yohana? Oh iya, saya baca. Maaf, Ya, apa tadi tadi di Bun? materi yang di-share di grup ada kegiatan memanen. Ini iya, benar Bun. 1 kali aja. Karena kan kita nggak tahu ya Bun, boleh mau manen apa. Misalkan cabai. Nah biasanya kan cabai itu nggak ada yang 2 minggu, ada yang 3 minggu, 4 minggu gitu. Khawatir kalau sampai 2-3 kali keburu udah naik kelas juga. Keburu udah waktunya sudah selesai, jadi bisa nanti ini dilanjut di kelas 3. Misalkan sekarang kelas 2, dan lanjut kelas 3. Tapi untuk tantangan yang pertama itu hanya 1 kali panen saja. Gitu. Tanaman toga atau tanaman buah gitu atau sayur. Gitu. Bunda, sorry ya, Assalamualaikum. Dengan siapa Bunda? Mohon maaf.
Mamanya Alicia, Bun. Masih ya? Oke. Iya, misalnya saya punyanya buah pisang. Itu kan pisang itu kan lama ya, Bun. Udah ada buahnya tapi belum bisa dipanen tuh gimana misalnya, Bun? Foto aja gimana? Gimana, Bun? Ada buahnya tapi belum bisa dipanen? Iya, ada buahnya tapi belum matang, Bun. Jadi nggak bisa dipanen misalnya gitu. Itu gimana? Oh, itu ditanamnya bareng-bareng atau gimana, Bun? Ya, udah Alicia udah punya sendiri. Misalnya di rumah kita ada beberapa buah gitu, tapi dia berbuah tapi belum dipanen, atau memang buah harus yang ditanam yang dipanen bersama kelompok atau gimana ya, Bun? Jadi mungkin kalau untuk kelas 2 dan 3 bisa fleksibel ya, Bun. Misalkan Bunda udah nanam nih tanamannya kayak tadi pisang gitu. Misalkan harusnya kan ini tulisannya memanen ya, Bun. Tapi tadi kan Bunda bilang belum siap dipanen gitu. Berarti belum menyelesaikan tantangan ini gitu. Karena tantangannya kan yang sudah siap dipanen gitu. Tapi kalau untuk tumbuhannya boleh. Misalkan Bunda udah ada pohon mangga gitu. Nah, misalkan 2 minggu, 3 minggu yang akan datang itu berbuah gitu. Nah, panennya itu juga boleh. Tapi yang sudah bisa dipanen gitu. Kalau yang belum ya berarti memang belum memenuhi tantangan memanen gitu. Tapi untuk keputusan terakhir tadi penyelesaiannya itu sesuai diskusi dengan guru kan ya? Apa, Bun? Penyelesaian tantangannya, misalkan kayak yang sekarang dia belum bisa berbuah, misalkan sebulan kemudian baru berbuah gitu, Bun? Iya, boleh, Bun. Itu dikolaborasikan sama kelompoknya gitu. Nanti konfirmasinya baru ke wali kelasnya. Jadi wali kelas tidak menentukan, maksudnya harus bulan ini ya, Bun, atau nggak boleh ya, Bun, gitu. Enggak, tapi di kelompoknya masing-masing. Jadi Bunda berkolaborasi dengan ayah Bunda yang lain dan anak Ananda yang lain, mana yang siap atau di bulan mana siap gitu. Kalau untuk tantangan ini, kalau memang minimal itu sudah terlaksana semua atau terpenuhi di bulan Mei. Di bulan Mei tanggal 27. Tapi jika memang belum terlaksana semua, itu bisa sampai nanti, ini kan namanya juga gaya hidup berkelanjutan ya, Bun. Bisa berkelanjutan setelah itu. Gitu. Oke, Bunda, makasih. Sama-sama, Bunda Alicia. Ada lagi? Silahkan, Bun. Atau masih bingung? Atau Bunda wali kelas bisa panggil nih orang tuanya yang siap. Ada Bunda siapa nih? Kayaknya semua hadir insya Allah ya. Bunda Lina, Bunda Maya, Bunda Najwa. Bunda Jihan. Bu, nanti untuk per kelompoknya, untuk kelas 3 berapa orang per kelompok rumah yang berdekatan berarti gitu ya, Bun. Di proyek itu apakah ada puasa Senin dan Kamis minggu akhir bulan seperti kakaknya Jihan yang di SMP? Apakah di tantangan ini ada puasa Senin Kamis, Bunda Yo? Oke, saya bantu jawab ya, Bun. Untuk satu kelompoknya di kelas 3 dan kelas 2 itu sekitar 5-6 orang kelompoknya. Untuk kelompoknya, benar, Bun, yang rumahnya dekat. Karena terkait dengan penyelesaian kegiatan. Kan khawatir kalau jauh juga sulit ya, Bun. Alhamdulillah kalau misalkan kelompok itu ada sekitar 6 orang, ya udah memang itu kelompoknya gitu. Nanti itu dikolaborasikan oleh wali kelas untuk pasti siapa-siapanya, karena kan memang yang mengetahui wali kelas, atau Bunda mau misalkan mengkonfirmasi ke wali kelasnya langsung boleh gitu. Untuk proyek puasa Senin Kamis, kita belum ada, Bun, di tantangan 33 kebaikan ini, karena kemarin itu kita sama-sama menitik beratkan untuk gaya hidup berkelanjutan. Temanya Zero Waste atau peduli lingkungan, mengurangi sampah gitu, mengurangi sampah dari individu masing-masing. Jadi belum ada tantangan puasa Senin Kamis di minggu akhir bulan. Seperti itu, Bun. Mungkin nanti next, alhamdulillah nih ada masukan juga, bisa kita garap kegiatan selanjutnya ya, Bun. Bunda Jihan nih, Masya Allah. Bisa nanti di kelas 3, ketika Jihar kelas 3, mungkin di proyek selanjutnya bisa nih jadi
apa ya solusi juga atau masukan juga gitu. Mungkin itu. Oh ini Bunda Yo, ada pertanyaan juga ini. Bunda, Oh, kalau ini masih ini ya. Bunda kalau mau memanen di kebun bolehkah? Soalnya di rumah nggak ada tempat menanam. boleh, Boleh Bun. ya? Boleh. Ya. Boleh. Tadi Sama ini ada yang nanya kalau manen di kampung karena di sini nggak ada tanaman lah. Kalau satu kelompok bisa pulang kampung bareng nggak apa-apa ya. kita pulang kampung. Enggak, kalau menurut saya gini Bunda Ayu, untuk masalah memanen, misalkan nih satu kelompok mulai sekarang, misalnya nih kelompok kelas 3 atau kelas 2, kelompok 1 misalkan menanam tomat mulai dari sekarang. Nah, itu nanti bisa dipanen bareng-bareng gitu ya. Yang bisa ditanam di pot boleh, Bun. Misalkan cabai itu kan tidak butuh waktu lama. Terus apa ya, tomat itu juga tidak terlalu membutuhkan waktu lama. Atau ini kangkung gitu ya, Bun. Kangkung. Atau kangkung, jadi tanaman-tanaman yang bisa cepat dipanen. Dan anak pun tahu proses ini benih, ini apa namanya ya, oh ini cara menyemainya, ini cara menanamnya, cara merawatnya, ini cara memanennya. Mungkin seperti itu Bunda Yo, akan lebih bagus lagi ya. Jadi nanti makanya kelompoknya kan rumahnya berdekatan. Jadi anak-anak itu di satu waktu bisa ngumpul bareng untuk melaksanakan hal tersebut gitu. Ya, betul Bun. Mungkin kalau kemarin kan rancangannya untuk kelas 1, 2, 3 memang seperti itu gitu ya Pak ya. Terutama di kelas 1 karena memang sudah terjadwal gitu. Untuk kelas 2, 3 kenapa tadi saya perbolehkan, maksudnya jika misalkan menanam kan kita juga menanam nggak tahu ya Bun, bisa langsung misalkan target cabai itu bisa 3 minggu misalkan gitu. Tapi ternyata ada hama dan lain sebagainya yang jadinya nggak jadi gitu. Tapi kan waktunya sudah mulai apa namanya mendekati bulan Mei atau setelah itu gitu. Nah itu opsi kesekian gitu kali ya Bunda Ami. Kalau Ya. memang memanennya itu ya kalau memanennya terlalu lama ya. Jadi kita pilih ini aja Bun, tanaman yang cepat panen gitu. Boleh medianya, boleh apa saja Bun, boleh pot, boleh tadi hidroponik, boleh apa saja. Yang penting di sini kan proses pembelajaran dan anak-anak itu tahu gitu bahwa oh ternyata hasil dari tomat itu awalnya seperti ini. Intinya pembelajarannya ke anak-anak aja Bun. Boleh langsung eksekusi sekarang juga boleh. Jadi tapi melibatkan anak ya Bun. Bundanya tidak sendirian melakukan hal itu, tapi anak terlibat. Nah, misalkan dia melakukan sendiri di rumah, paling enggak dia bisa menceritakan ke teman-temannya bahwa oh ternyata menanam cabai seperti ini, oh ternyata nanam tomat itu seperti ini loh, oh ternyata pakai bijinya loh gitu. Kan kemarin kelas 2 kalau nggak salah ada pembelajaran itu ya Bunda Lina, Bunda Maya. Apa namanya? Tumbuhan itu kan? Iya, menanam. Iya, Bun. Menanam menyemai di medianya gelas itu kan? Iya, ada. Iya. Nah, itu berarti dilanjutkan Bun gitu dengan cabai atau terong atau apa sajalah yang cepat panen. Kalau serai boleh Bun, kan tadi tanamannya tanaman toga boleh, sayuran boleh, buah boleh. Toge boleh Bun, itu termasuk kok. Itu malah nanti misalkan toge lebih cepat banget ya Bun ya waktunya ya. Nah itu kan bisa dimasak langsung. Nah itu anak langsung dapat semuanya itu dari cara dia membuat apa ya, menyemai togenya. Ternyata togenya langsung bisa dimasak jadi makanan yang bergizi. Nah bisa banget itu Bun. Kalau panen malah bisa dimasak sekolah, bisa berbagi dengan teman-temannya. Bisa Bunda Zaki. Pokoknya yang mudah saja Bun, jangan yang dibikin ribet. Tanaman yang mudah-mudah saja. Siap Bun. Pembagian kelompoknya oleh Walas atau kita yang menentukan Bu Yo, Bu Ami? oleh Walas ya Bun. Walas boleh kalau Walas paham dengan ini
mapping rumah yang terdekat. Ya, insya Allah kan nanti ada juga alamat dari yang biodata siswa ya di sekolah kita punya. Jadi nanti mungkin guru yang bisa membagi. Kalau orang tua mau membantu, diperbolehkan. Kenapa, Bun? Kalau orang tua mau membantu membagi kelompok, kadang-kadang orang tua lebih paham dengan lokasi rumah masing-masing. Boleh sih mungkin setelah koordinasi dengan wali kelas. Iya, kolaborasi dengan ya, kita utamain dulu yang sudah dibuat oleh wali kelas. Kalau misalkan ada nanti Bun ternyata wali kelas juga kurang tepat gitu, maksudnya agak terlalu memberatkan, itu boleh nanti dikolaborasikan aja komunikasi evaluasi. Sama-sama Bun. Ada lagi Bunda? Ada lagi Bunda-Bunda? Ini alhamdulillah ada 86. Bunda Atala ada yang mau ditanyakan enggak? Bunda Abdan? Nih Bunda Kia, Bunda Zaki tadi udah. Kita sebutin semua nih. Ya, Bunda, aku sebutin. Bunda Asi, Bunda. Ini siapa nih? Bundanya Bunda Akila, Bunda Tisa, Bunda Aska, Bunda Asda, Bunda siapa lagi? Bunda Tisa. Ya, ayo dong. Bunda Haji, Bunda Gaza. Iya, Bun. Anak laki-laki. Oh, Bunda Maya bisa, Bunda Lina, Bunda Aisyah kelas 3 bisa bantu jawab. Mau di kelompoknya mau hanya ikhwan saja atau mau dicampur laki-laki saja atau perempuan saja gitu. Baik Bunda Ami, pribadi karena kita menentukannya dari jarak ya, kayak kemungkinan untuk digabung aja supaya lebih fleksibel juga dan efektif ya. Kalau untuk semua ahwat kayaknya nanti kemungkinan agak susah ngaturnya juga. Ya lebih baik kita fokusnya ke jarak aja sih. Itu aja ya Bunda. Ya. Oke, makasih Bunda Maya. Siapa lagi ini Bunda? Atau Bunda wali kelas bisa memanggil siapa yang khawatir nanti terlewat karena mungkin nanti selanjutnya bisa dikolaborasi ke Walas ya Bun terkait proyek ini. Kalau kelas 3 kan mau naik kelas 4 ya Bunda Yu. Jadi mereka udah langsung kumer kan nanti kelas 4. Iya, dan kelas 2 juga kan kelas 2 yang sekarang mungkin masih ya, ya Bun. Pokoknya di sini intinya Bunda, anak semuanya terlibat di dalam kegiatan itu. Memang harus sabar sih. Jadi kalau kadang-kadang kan kita mikir, aduh kelamaan gitu ya. Jadi kita aja deh yang eksekusi gitu. Padahal sebetulnya yang butuh pembelajaran itu kan anak-anak. Ribet banget sih, kenapa nggak di sekolah aja? Apa Bunda Yo? Ini pertanyaan sebetulnya yang mungkin dilontarkan tapi nggak nyampe. Kenapa sih nggak bisa aja? Kenapa sih kita harus repot-repot ikut terlibat gitu? Kenapa? Balik lagi nih Bun. Tadi untuk profil prajurit Pancasila itu kita mengambil karakter. Kalau karakter itu kan tidak bisa dilakukan satu pihak saja. Kalau di sekolah mungkin bisa aja nih Bun ngelakuin di sekolah. Belum tentu di rumah kan bisa melakukan hal yang sama. Nah karakter itu terbantu jika kita sama-sama berkolaborasi dimanapun tempatnya gitu. Jadi mohon sangat bantuannya. Oh baru mau ngomong tuh. Kolaborasi bersama ayah bunda karena insya Allah di kurikulum baru ini benar-benar anak itu terjun ke dunia nyata gitu Bun. Maksudnya pembelajaran itu hanya tidak duduk di bangku dengerin
bundanya nonton film, nonton video pertumbuhan, nonton film peduli sampah, tapi tidak langsung terjun atau kontekstual melakukan kegiatan tersebut gitu. Padahal sebenarnya saya yakin nih bunda-bunda udah menerapkan ini nih, kayak mandi 2 hari sekali kan Bun. Udah ya Bun. Itu kan ada poinnya tuh. Kalau belum mungkin ya bisa disemangati dari buku itu gitu. Ada Bun, soalnya ada ini mandi itu kenapa sih harus ada kata mandi? Iya. Kenapa harus Males banget mandi? Ada Bun, nggak semua. Oh, atau mungkin ada belum semuanya lihat ya Bu si bukunya nih sambil tunggu saya buka. Nih Bun, yang pertama ada mengurangi pembelian kemasan plastik. Ini misalkan Bunda apa namanya, kalau mau beli somai nih Bun, misalkan Bunda nggak langsung datang terus, kan biasanya pakai plastik ya Abang somai. Nah Bunda bawa wadah dari rumah, anak-anak suruh bawa wadahnya kemanapun itu untuk mengurangi sampah yang dia beli, mengurangi sampah plastik dalam pembelian gitu. Jadi ngurangin makanan kemasan plastik itu seperti itu. Terus kayak membawa makanan minum, ini sudah nih pasti di sekolah kan selalu bawa bekal gitu ya Bun. Sebenarnya ini sudah yang dilaksanakan tadi Bunda bilang. Tapi karena terbukukan jadi kesannya wow gitu ya Bun. Itu terus tidak menyisakan makanan, ini bisa guru-guru juga di sekolah mengingatkan, insya Allah sudah untuk kelas 2-3 ya Bun. Kalau yang belum, nah ini dia kita fasilitasi untuk membantu Bunda juga nih yang biasanya, Kak habisin makanannya Kak, cepet Kak gitu. Tapi kalau di sini Bunda tinggal bilang, yuk kamu selesaikan makanannya, mau nggak nyelesain tantangannya gitu. Jadi kita fasilitasi sebenarnya Bun gitu. Terus misalkan ada lagi membuat jus sayur atau buah, ini juga sama, ada yang susah untuk minum jus sayur. Dengan adanya tantangan ini, anak-anak semangat untuk bisa hidup sehat atau mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang. Terus menyusun rencana pembuatan jajanan mingguan. Nah ini bisa misalkan dalam satu grup ada Bunda yang biasa bikin kue, bikin atau catering gitu. Nah libatkan anaknya Bun untuk misalkan mau buat apa, bahannya apa saja, terus mau dibuatnya kapan gitu. Ini bisa dalam satu kelompok ya Bun. Kemudian membawa botol minum dan alat makan sendiri. Nah ini kan di sekolah insya Allah udah, yang belum mungkin bisa jadi semangat juga untuk bisa mengurangi membeli minuman botol plastik. Gitu. Kemudian jajan-jajanan ringan, membawa tas belanja sendiri. Ini bisa karena kalau untuk di warung seperti Indomaret, Alfamart kan juga udah tidak menggunakan plastik ya Bun. Jadi pasti insya Allah bisa terselesaikan. Ini belanja ke warung terdekat. Nah ini membantu Bunda juga nih. Misalkan Bunda minta bantuan Ananda biasanya, Kak tolong beliin ini dong. Ya Man, ntar dulu. Nah Bunda bisa ganti katanya, Kak mau bantu Bunda nggak beliin ini? Kan tangannya bisa terisi loh. Gitu. Jadi ini hal-hal yang biasanya sudah dilakukan gitu. Banyak sih Bu, nanti Bunda bisa baca, menyimpan barang pribadi, ini juga terus memilah mainan, mendonasikan, membuat karya. Nah ini membatasi penggunaan elektronik, misalkan main gadget terlalu lama, Bunda bisa menggunakan benda elektronik untuk menghemat energi, misalkan tidak menyalakan lampu di siang hari, kemudian tidak buka tutup kulkas, apalagi di bulan puasa ya Bun. Mungkin ada yang ngadem gitu anak-anaknya. Terus membawa lap atau sapu tangan, ini mengurangi penggunaan tisu, matiin keran, itu kan udah hal yang setiap hari ya, harian dilakukan. Kayak gitu sih Bu nih, mandi 2 kali sehari gitu. Ini pasti bisa cepat selesai. Potong kuku minimal hari Jumat, minimal 1 minggu sekali mencuci tangan. Ini kebun, mengambil dan membuang sampah, memilah sampah. Kalau ini memilah sampah berarti Bunda membuat wadah atau tempat sampah yang berbeda antara organik dan anorganik ya Bun. Ada yang lewat. Tuh.
Ini memanfaatkan sampah organik ini tadi, membuat karya sama biopori, membuat lubangnya, perencanaan, kerja bakti, menanam, menyiram, memanen, membersihkan solokan, sama kampanye. Paling itu. Ini Bunda Yu ada pertanyaan lagi. Nah tadi ya. Oh, untuk biopori ini per kelompok harus membuat jika dalam kelompok belum ada. Iya. Tujuannya membuat biopori kan dalam satu kelompok Bunda Yu ya. Iya. Karena saya tidak. Semua kegiatan dalam bentuk foto ya Bun, buktinya nih. Misalkan kalau contoh membeli apa tadi? Membeli somai gitu dengan wadah sendiri dari rumah. Nah, itu di foto betul Bun. Terus ya pokoknya semua kegiatan didokumentasikan untuk laporan ke gurunya yang kegiatan di rumah. Iya, mungkin sedikit pun nambahin untuk yang foto, kalau kayak makanan itu kan 3 hari berturut-turut ya Bun, baru dapat 1 stiker 1 kelompok. Nah khawatir misalkan Bunda kan nggak mungkin setiap saat harus foto gitu, tapi boleh misalkan Bunda dalam 3 hari itu di hari terakhir Bunda baru fotonya boleh gitu. Misalkan beli somai kan itu juga berturut-turut, atau beli yang lain wadah 3 hari terakhir boleh fotonya gitu. Jadi nanti yang akan diberikan itu hanya 1 foto yang akan dikolasekan dengan tim atau anggota kelompoknya. Oh, nih Bunda Yohana ada pertanyaan lagi dari Bunda Aska Izati. Bunda maaf agak terlambat tadi bergabungnya. Untuk proyek tersebut nanti dibagi poin tugasnya, semua kelompok menjalankan semua poin kegiatan tersebut. Apa Bun? Untuk proyek nanti dibagi poin tugasnya, semua kelompok menjalankan semua poin kegiatan tersebut. 2, Ya, jika pelaksanaan 3 kali berturut-turut oleh semua anak dalam satu kelompok, misalkan 1 tidak melaksanakan, ini bagaimana menyelesaikannya? Lalu apakah harus mengulangi kembali dari awal, atau kita tunggu saja sampai misal 1 atau 2 anak melaksanakan baru maju ke poin stiker selanjutnya? Apakah harus serempak hari itu melaksanakan? Oke, mungkin jawab yang nomor 1 dulu ya Bun. Ya. Nomor 1 itu dibagi poin tugasnya atau semuanya kelompok menjalankan. Semuanya kelompok menjalankan Bun. Jadi misalkan Bunda sepakati untuk minggu ini kita mau nyelesain bab yang mana dan poin yang mana. Misalkan makan makanan sehat, kemudian menghabiskan makanannya, kemudian membuat jus misalkan. Itu di waktu yang bersamaan di minggu itu boleh gitu Bun. Jadi tidak menunggu sampai yang poin ke-1 selesai semuanya dulu, nggak usah gitu. Tapi langsung aja di waktu bersamaan kan bisa dilaksanakan, kayak membuat jus sama makanan sehat, itu kan jus juga termasuk makanan sehat gitu kan. Itu bisa. Jadi semua kelompok ikut terlibat melaksanakan semua kegiatan yang ada di 33 kebaikan itu. Nah, jika pelaksanakannya 3 hari berturut-turut, anak dalam kelompok misalkan tidak melaksanakan, itu bisa ditunggu Bun sampai si anak tersebut menyelesaikan. Khawatir kalau kita nunggu, misalkan udah 5 selesai, 1 belum gitu. Terus karena 1 itu belum, yang 5 itu tadi ngulang lagi gitu 3 hari lagi. Itu kayaknya tidak bisa selesai-selesai nanti ya Bun gitu. Maksudnya bisa tapi jangka waktunya agak lama gitu. Kalau kayak gitu lebih baik menunggu sampai 1 anak ini bisa menyelesaikan tantangannya selama 3 hari berturut-turut. Saling menyemangati ya Bun. Iya betul, intinya saling menyemangati untuk melaksanakan kebaikan ini gitu. Nih Bun, ada lagi. Kadang yang menjadi kendala hal-hal yang harus dan perlu kehadiran dan bimbingan orang tua. Sementara orang tua kerja berangkat pagi pulang sore. Kalau tugas tersebut bisa dirapel pas hari libur mungkin sedikit membantu. Tapi tetap semaksimal mungkin akan turut serta membimbing anak menyelesaikan tantangan. Jika ketemu kendala nanti dikomunikasikan dengan guru. Ya. Betul. Ya Bun, betul. Itu pernyataan kan ya Bun? Ya, tapi untuk ini mungkin mau tanya juga, misalkan kan kita berangkat pagi pulang sore lah kayak kita gitu. Nah, anak-anak kan makan itu kan 3 kali sehari ya, pagi, siang, sore gitu. Nah, kan belum tentu juga semua orang tua mendampingi anak-anaknya gitu. Nah, itu gimana? Atau yang penting sudah disediakan
makanan sehat ya buat bekal gitu kan udah termasuk ya Bun ya? Ya Bun, misalkan ya satu hari itu dibawa bekal di sekolahnya sayur bayam misalkan, itu udah termasuk makanan sehat gitu Bun. Jadi nggak harus Bunda punya satu piring itu ada buah, daging, ayam, kemudian sayur. Sajikan di Apa ya Bun? Itu enggak kan ya? Iya, itu saya juga mau, Bun. Kayaknya nanti saya minta nih. Tapi kalau ini Bunda minimal satu aja di dalam bekalnya atau sarapan paginya itu makanan sehat, itu sudah bisa menyelesaikan tantangan itu gitu, Bun. Jadi buat bekal aja Bun, nggak apa-apa, nggak usah terus harus menunggui anak, misalkan makan di rumah disajikan dengan banyak menu gitu, nggak usah. Labu. Ada lagi nih Bunda Ami yang tadi kelewat nih kayaknya. Ini nanti bukunya dikasihkan Bun gitu. Oh iya. Untuk kelas 2 sama 3 kami kesepakatannya mungkin di sekolah ya Bun, karena kan karena ini berkelompok. Jadi bingung juga nanti misalkan mungkin ada di rumah siapa terus tiba-tiba nggak ke bawah saat mau diisi gitu. Itu lebih enak kita koordinasikan dengan wali kelasnya di sekolah. Jadi nanti wali kelasnya bertanggung jawab untuk memastikan mau mengisi apa, terus sudah dapat stiker yang apa gitu. Jadi Bunda hanya membantu untuk tadi support melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan rumah. Jadi dibagikan Bunda Yo? List aja, daftar list. List terus daftar checklist itu ke orang tua ya. Jadi panduan orang tua juga dia mau melaksanakan apa. Ada kegiatan yang di satu hari itu bisa dikerjakan kan ya, kayak mandi, makan, terus itu kan ini Bu, dalam satu hari sudah bisa melaksanakan beberapa kegiatan. Iya, misalkan mandi, terus hari itu makanan sehat, hari itu juga ngabisin makanannya, berarti kan itu udah dapat 30 gitu. Penyelesaian tantangan harus sesuai urutan atau bisa acak Bun? Acak Bunda, boleh dipilih mana yang sudah siap untuk dilaksanakan atau sudah bisa enggak sih? Untuk membuat menjadi karakter kebaikan, sebaiknya orang tua guru pendamping sambil memberi kepahaman ke anak tentang masing-masing, tidak sekadar menyelesaikan tantangan. Betul Bun, alhamdulillah dari semester awal kita coba untuk merancang namanya modul, di mana modul itu salah satunya merencanakan aktivitas-aktivitasnya setiap minggunya. Nah, karena ini baru disosialisasikan untuk kelas 2 dan 3 mungkin setelah hari ini gitu, untuk tadi pemberian kepahaman. Karena kan ini pengimbasan ya Bun, kelas 2 dan 3 bukan hal yang maksudnya tadi seperti Bunda Ami bilang gitu, Bunda Agustin bilang bahwa ada rapotnya gitu. Kalau yang kelas 2-3 memang tidak ada, tapi untuk pemahaman atau misalkan kita kasih pemahaman tentang biopori itu apa, kenapa manfaatnya, kenapa kita harus pakai mengurangi sampah plastik, itu insya Allah dilaksanakan oleh kami tim kelas 1, 2, 3 dari wali kelas di levelnya gitu. Itu Bun. Untuk membersihkan selokan ini agak sulit buat kami yang perumahannya, rata-rata selokan sudah ditutupin Bun. Nah, bagaimana solusinya? Tadi di sekolah ya Bunda Yo? Iya Bunda. Kerja bakti di sekolah Bun untuk yang membersihkan selokan ini. Ini dilakukan bersama-sama nanti di sekolah. Iya, insya Allah sudah terjadwal ya. Terkait pekerjaan kelompok yang dikerjakan di salah satu rumah teman, ini ada kerawanan yang mengintai anak-anak saat menuju maupun kembali. Karena kan tidak semua orang tua bisa mengawasi. Beda hal yang kalau hal tersebut dilakukan di sekolah mau solusi. Kalau menurut saya, kegiatan kelompok ini nanti bisa disepakati di tiap-tiap kelompok. Misalkan di hari Sabtu atau Minggu. Pasti dalam 1 bulan itu, karena ini kan tidak tiap minggu ya berarti.
disepakati saja Bun, kalau menurut saya di minggu keberapa atau ayahnya, bundanya bisanya nganternya di tanggal berapa gitu. Kalau memang darurat banget tidak bisa mendampingi anak-anak gitu misalnya, itu nanti bisa dibicarakan di dalam kelompok masing-masing ya Bunda Yo. Pasti kan ada, nah ini kan ada toleransi dari teman-temannya. Kalau menurut saya itu, menurut Bunda Yo dan wali kelas bagaimana nanti? Mungkin saya nambahin ya Bun. Maksudnya ya itu sesuai dengan kelompok masing-masing. Kalau memang kendala, sangat boleh Bun misalkan dilakukan di sekolah. Misalkan membuat karya tadi ya, membuat karya dari barang bekas. Misalkan worry nih atau khawatir kalau misalkan mengangkatnya ke rumah siapa tapi nggak nyampe. Misalkan boleh kerjain sekolah di kelas. Itu boleh. Kalau nanti ada masukan lagi nih dari wali kelas, boleh juga ada solusinya dari bunda level 2, 3, itu boleh. Atau monggo nih bunda kelas 2 dan 3. Ya, baik, mau menambahkan sedikit ya. Karena memang di level 2 dan 3 ini bentuknya berkelompok ya Bunda, jadi nanti bisa untuk berkomunikasi apabila nanti kelompoknya sudah dibagi, Bunda-Bunda bisa membuat grup chat gitu. Jadi Bunda-Bunda bisa berkomunikasi antar masing-masing kelompok di grup chat tersebut untuk karena kan ada macam-macam ya Bun kegiatannya yang berkelompok. Jadi untuk mendapatkan hasil diskusi hasil yang sama ya silakan Bunda bisa ngobrol di grup chat tersebut gitu. Insya Allah nanti teman-teman juga akan ada maksudnya tidak saklek banget ya Bun, kayak semuanya 5-5-nya harus datang gitu. Tidak seperti itu ya Bun, bisa kondisikan di kelompok masing-masing aja. Ya, ada toleransi lah dari temannya kalau memang nggak bisa banget gitu. Misalkan mungkin kan dijemput dulu nggak apa-apa Bun, komunikasi kan udah jadi satu kelompok, insya Allah akan terjalin silaturahmi dan persaudaraan lah kalau menurut saya. Iya, ada lagi mungkin dari bunda-bunda atau nih bunda kelas tadi kayaknya tadi kelas berapa ya? Nggak ada ya. Ada lagi bunda-bunda semua? Mungkin bisa di chat atau langsung. Bunda siapa nih? Atau ada masukan juga dari, maksudnya menambahkan dari support dari wali kelas nih, dari level 2 dan level 3 untuk kegiatan ini. Kalau saya kan mewakili komite pembelajaran ya Bun, hanya sekedar memberi gambaran juga, dan inilah yang dilaksanakan P5 untuk kurikulum merdeka gitu. Tapi kan nanti yang menjalankan di level masing-masing gitu. Jadi itu tanggung jawab atau hak dari guru atau wali kelasnya masing-masing gitu. Jadi mungkin bisa nih dari wali kelas level 2 dan 3 bisa kasih support, penekanan, penguatan mungkin untuk ayah bunda yang ada di sini gitu. Mungkin sebelum kita akhiri pas nih di jam 11 ya Bunda Ami. Ada Bunda Nadia, Bunda Maya, Bunda Lina, Bunda Risa, Bunda Nia, atau Bunda Aisyah nih. Iya, baik. Sedikit aja ya, Bun. Ya, untuk wali murid tentunya karena saya pribadi juga di sini sebagai wali murid juga ya Bunda Yo ya. Saya pikir program ini tuh benar-benar menurut saya bagus ya. Selain buat murid, justru ini pembelajaran buat saya pribadi sebagai orang tua di sini. Karena mungkin kalau saya kan termasuk yang bekerja juga terhitung ya Bun ya. Tapi di sini saya berharap sih dari sini pola pembiasaannya bukan hanya muncul dari seorang anak, tapi dari kolaborasi antara orang tua dan anak itu aja sih Bun.
Jadi kita luruskan tujuannya aja, ini lebih kepada bagaimana kita bisa menumbuhkan akhlak sama karakter. Itu kan memang teladannya itu pertama dari orang tua. Nah ini memang butuh banget support dari orang tua. Selebihnya mungkin yang pembelajaran atau pembiasaan yang dilakukan di sekolah pun itu nanti supportnya dari guru. Jadi memang ini benar-benar kolaborasi antara guru, siswa, dan orang tua. Pada dasarnya di sini kita luruskan aja niat kita, di sini bukan hanya membentuk karakter anak, tapi pembiasaan yang baik juga di keluarga kita gitu, Bun. Insya Allah. Itu aja sih, Bun. Jadi semangat ya buat bunda-bunda semua. Ini Bunda Maya mewakili wali kelas juga, wali murid juga, orang tua yang luar biasa. Mungkin ada lagi dari Bunda yang lain nih? Bunda Lina, Bunda Nadia, Bunda Nia, Bunda Aisyah. Oh ini Bunda Aisyah sudah lihat. Boleh Bunda Aisyah? Mungkin dari kelas 3. Salah ya? Saya mewakili wali kelas 3 nih. Buat bunda-bunda kelas 3, Masya Allah. Ini sebagai penguatan kita ya. Semoga anak-anak kita dengan melaksanakan kegiatan P5 ini, anak-anak dari segi karakternya, dari segi akhlaknya semakin membaik ya. Mudah-mudahan dari kegiatan ini kita memperkuat anak-anak dari segi akhlaknya agar di kedepannya ini naik kelas 4 semakin lebih baik dan semakin lebih baik lagi. Itu aja sih Bun, semangat buat kita semua. Amin. Amin, amin. Terima kasih Bunda Aisyah. Bunda siapa tadi? Bunda Lina? Mana Bunda Lina? Ya, pasti kita dukung kegiatan ini ya Bunda untuk kedepannya anak-anak supaya bisa lebih baik lagi dalam hal karakter ataupun pembiasaan-pembiasaan yang akan anak-anak kita kerjakan nanti. Mohon maaf Bunda agak-agak berisik di sini. Itu aja mungkin supaya ya anak-anak punya karakter yang baik lah ke depannya. Terima kasih, itu aja. Sama mungkin Bunda yang masih kelihatan nih Bunda Nadia. Ya Bunda. Terima kasih Bunda Lina. Nah. Nih kapan dimulai Bun makan sehat, menanam dan lain-lain? Punten kurang paham. Oh, boleh Bun dimulai hari ini. Dimulai nanti ketika sudah dibagi kelompoknya ya Bun, tapi kalau Bunda mau mulai maksudnya cek tester. Coba-coba dulu untuk mengingatkan anak-anak di rumah boleh, sangat boleh gitu. Bahwa hari ini Bunda nih habis sosialisasi, kakak di sekolah ada kegiatan seperti ini gitu. Itu boleh. Sementara sambil menunggu. Ini tadi udah dijawab program ini kapan dimulainya. Nah, yang ini Bunda Yo, kalau sudah lengkap challenge-nya, apakah nanti ada reward untuk anak-anaknya? Insya Allah ada Bunda. Rewardnya alhamdulillah, oh enggak ya. Rewardnya nanti insya Allah kalau misalkan selesainya itu di bulan Mei tanggal 27 Mei saat puncak tema, misalkan sudah mungkin enggak pas 27 ya Bun, misalkan seminggu sebelum tanggal 27 sudah selesai, insya Allah nanti dari pihak sekolah akan ada reward Bun, reward bahwa termasuk keluarga yang cinta akan lingkungan dan juga kelompok kelompok cinta lingkungan gitu. Nanti akan diumumkan ketika puncak tema di tanggal 27. Ada hadiahnya kan? Insya Allah ada Bun, ada rewardnya, ada ucapan luar biasanya juga. Insya Allah ada Bunda. Iya. Nambahin ya Bunda yuk. Tapi nggak usah di spotlight. Ya nggak apa-apa Bunda. Jadi memang kalau dari level 2 dan 3 itu mulainya startnya itu dari hari Senin. Insya Allah kita akan bagikan bukunya di hari Senin. Dan di hari Senin pun anak-anak akan disosialisasikan kembali oleh
walasnya masing-masing perihal isi buku tersebut gitu. Jadi kalau tapi balik lagi seperti tadi Bunda Yo bilang, kalau memang mau dimulai dari sekarang atau sudah mau dijelaskan sama anak-anak juga itu silakan. Dan saya harap walaupun nanti di akhir ini akan ada reward, kita tidak mendahulukan reward tersebut ke anak-anak. Jadi bilang saja nih dari awal tantangan. Kalaupun nanti ada reward, ya kita rahasiakan dulu saja nanti di akhirnya biar mereka yang tahu gitu. Jadi kita tidak mengunggulkan ada rewardnya itu karena takutnya nanti anak-anak melakukan kegiatan ini, melakukan tantangan ini karena adanya reward gitu. Itu sih saran dari pribadi saya. Begitu. Betul, Bunda. Nah, ya, betul, Bu. Jadi definisi maksudnya bisa yang tahu mungkin ayah bunda dulu di sini gitu untuk reward yang tanggal 27 misalkan, tapi lebih menitik beratkan tadi kebiasaan baik dan membantu ayah bunda gitu, ayah bunda dan bunda guru di sekolah. Untuk pembiasaan baik kan juga efeknya nggak hanya kepada diri sendiri ya Bun, maksudnya jelaskan ke anak-anak bahwa ini efeknya itu besar loh untuk orang lain, kayak mereka membuang sampah yang menurut mereka itu hal kecil tapi ternyata luar biasa. Kemudian menyuci piring kan ada bagian tubuh, misalkan setelah makan mereka taruh aja gitu, padahal bundanya berharap aduh itu cucian jadi numpuk, tapi kan ketika satu aja dibersihin sama anaknya, bunda sedikit mengurangi dan lebih meringankan ayah bunda di rumah gitu. Jadi mungkin tadi benar karakternya atau pembiasaannya yang kita bangun. Ada Bunda Nia mungkin, Bunda Nia? Atau Bunda Risa hadir hari ini ya? Iya, Bunda Yohana. Oh iya. Silakan Bun kalau mau ada yang disampaikan, penguatan. Ya, mohon izin ya Bunda sekalian gitu ya. Terima kasih sebelumnya karena sudah menyempatkan waktu ya untuk agenda pagi ini gitu ya, meskipun hari Ahad tapi tetap bersemangat ya nge-Zoom pagi-pagi gitu ya. Insya Allah apa yang disampaikan sama Bunda Yohana dan bunda-bunda yang lain tadi sudah cukup jelas dan mewakili gitu ya. Saya hanya mengucapkan terima kasih banyak karena ini bisa terjadi gitu ya, bisa berhasil atas kolaborasi bersama gitu ya. Saya yakin, kami yakin bunda-bunda semua di rumah sudah menerapkan kebiasaan baik di rumah gitu, pasti itu saya yakin. Kami guru-guru di sekolah hanya memfasilitasi kembali bagaimana potensi anak-anak ini dalam berbuat baik itu semakin meningkat dari hari ke hari gitu. Jadi memang program ini semata-mata bukan untuk merepotkan kita semua, bukan gitu ya, tapi lagi-lagi untuk menyadarkan bukan hanya anak-anak, saya pribadi, bunda-bunda di sekolah dan bunda-bunda di rumah gitu ya, betapa pentingnya menjaga lingkungan kita gitu, agar nantinya kehidupan ananda kita dan anak cucu kita lainnya mungkin nantinya itu akan terus berlangsung gitu. Jadi mohon kerjasamanya, mohon kolaborasinya. Kalau ada yang kesulitan, ada kendala, itu bisa dikomunikasikan gitu ya. Insya Allah semua akan ada solusinya kalau bunda-bunda semua merasa kesulitan. Itu Bunda Yohana dari saya. Itu sudah mewakili untuk kelas 3 ya Bun. Bunda Ami, mungkin kita kembalikan lagi ke Bunda Ami. Sudah jelas semuanya Bunda, ada yang mau ditanyakan lagi? Atau nanti dalam perjalanan, misalkan masih kurang paham, bisa ditanyakan kepada Bunda wali kelasnya. Bisa ditanyakan kepada Bunda Yohana juga. Jangan sungkan-sungkan untuk bertanya ya Bunda ya. Ditunggu, nggak ada lagi? Mungkin bisa nanti dilanjut di wali kelasnya masing-masing kali ya Bun. Ya, sambil jalan saja ya. Kadang-kadang kan kita menemukan kesulitan itu ketika kita sudah menjalankan gitu. Jadi ketemu susahnya di mana, sulitnya di mana gitu, kendalanya di mana.
Baik, Bunda-Bunda, karena waktunya sudah siang, dan Masya Allah, terima kasih atas kehadirannya Bunda-Bunda semuanya, ayah yang sudah menyempatkan waktu di sela-sela weekendnya. Sekali lagi terima kasih. Saya pribadi selaku pembawa acara, mohon maaf apabila ada kurang-kurang kata atau hal-hal yang kurang berkenan, dan mewakili teman-teman semua, Bunda Lina, Bunda Maya, Bunda Nadia, Bunda Aisyah, Bunda Risa, dan Bunda Nia, kami ucapkan sekali lagi terima kasih pada bunda-bunda semua. Mohon maaf lahir batin. Selamat menjalankan ibadah puasa. Kita ibu-ibu mau menyiapkan buat buka nanti. Kita tutup acara virtual kita ini. Semoga nanti ke depannya anak-anak kita bisa menjadi anak-anak yang lebih baik lagi, bisa peduli dengan diri sendiri terutama dan lingkungannya. Kita foto ya Bunda Ami nanti. Ya, bentar Bunda Yohana. Nih, biar Ririn ngecilin handphonenya dulu. Ya, sekali lagi terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Foto dulu ya Bunda. Izin foto dulu ya Bun. Mohon maaf untuk kamera bisa di on dulu. Bentar saja. Ya Bunda ya. Iya ya Bun. Nah. Kalau sudah semua dinyalain ya Bun. Mio. Karena ini ada 3 layer, saya foto berkali-kali. 1, 2, 3. Tunggu sebentar. 1, 2, 3. Lagi. Enggak, 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Oke, sudah Bunda Ami. Oke, terima kasih Bunda Yo dan Bunda-Bunda semuanya. Silakan kalau mau dari silakan. Terima kasih ya, Mohon Bunda Guru. Terima kasih banyak Bunda. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Bunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bunda. Assalamualaikum. Terima kasih juga Bunda. Waalaikumsalam. Terima kasih Bunda Yo, Bunda Ami, Bunda Maya. Bunda Nadia. Terima kasih Bunda Ami bantuannya, Bunda Yo. Ya, kenapa jadi aku tadi? Masalah ya? Ya Allah. Iya. Nuhun semuanya. Iya, Bunda Isa. Izin pamit Bunda ya. Pamit ya. Assalamualaikum. Kayaknya yang enggak. Ya. Ngajak kamu. Iya. Foto dong yuk. Aduh. Ini kayaknya yang dinyalain doang nih. 1, 2, 3. Mana belum? 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Ya. Oke, kita off. Ya. Makasih ya, Bun. Yuk, sama-sama.